Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fas. Apa kabar hari Anda kali ini? Edisinya adalah weekend Sabtu 5 Juli 2025. Alhamdulillah Nisa bisa kembali lagi hadir siang hari ini. Seperti informasi tadi, bahwasanya kali ini kita di Dialog UMKM Magelang. Nanti keluarga Fas juga bisa tanya-tanya melalui 0815 78709640 dengan tema bisnis kue manis menguntungkan ya. Bersama dengan Ibu Siti Rohaya selaku owner dari Vinaya Cake keluarga Fas. Nanti juga ada Gus Khalilur Rahman, Direktur Lembu Wikarta, dan kita pastinya siang hari ini kenalan dulu ya sama Ibu Siti Rohaya dari Vinaya Cake. Jangan lupa Anda bisa untuk simak di live streamingnya juga boleh, langsung saja download aplikasi Suara ataupun juga Noise. Kita sapa dulu keluarga Fas ya, bersama dengan Ibu Siti Rohaya yang sudah hadir di studio Radio Fas FM siang hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana ini kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, sehat Iya, ya, luar alhamdulillah. biasa. Nah, ini perkenalan dulu Ibu Oh ya, iya, Ibu Siti Rohaya selaku owner dari Vinaya Cake. Jadi dari judulnya saja, bisnis kue manis menguntungkan ini ya. Perkenalan dulu. Selain tadi kita sudah tahu Ibu Siti iya, Rohaya dari Vinaya Cake, bisa disebutkan juga tempat tinggal ataupun juga alamat dari Vinaya Cake ini, Bu. iya. Halo teman-teman semua, nama saya Siti Rohaya, owner dari Vinaya Cake, alamat Dilem, Kebonrejo, Salaman. Baik, jadi dari daerah di Dilem, Di Dilem, iya, Dilem Salaman ini ya, iya, masih betul. masuk Kabupaten Magelang ini keluarga Iya, Fas ya. Vinaya Cake dan bergerak usaha di cake roti seperti yang kita tahu iya. juga siang hari ini sudah tampak juga dia jenis roti kering. Nah, dipilihnya nama Vinaya Cake ini dari mana Ibu Siti Rohaya? Itu dari singkatan nama ketiga anak saya. Luar biasa. Iya, yang pertama Via, yang kedua Nafis, yang ketiga ya itu Yasmin. Terus Baik. Minaya kayak gitu. Jadi Vinaya Cake ternyata Iya, dari betul. gabungan Nama. tiga nama putra putrinya ini ya. Terima kasih juga. Nah, Vinaya Cake ini atau usaha bidang roti, tidak hanya roti kering ini sepertinya Ibu, Iya, atau betul. memang roti kering, roti basah ini juga. Sejak tahun berapa Ibu Vinaya Cake ini ada? Kurang lebih tahun 2016. Sudah cukup lama Iya, ini Ibu ya. alhamdulillah. Tahun 16. 2016 ini bergeraknya. Awal mula ini Ibu ya. Awal mula jadi cerita ini keluarga Mas pengen mendengarkan ceritanya atau daerah Salaman sekitarnya pasti sudah tidak asing dengan nama brand Vinaya Iya, Cake ini ya alhamdulillah. Ibu ya. Awal cerita untuk membuka sebuah usaha ini dari mana Ibu? Atau memang dari dulu zamannya masih muda sudah suka dengan dunia baking roti Ibu atau seperti apa? Awalnya anak-anak tuh suka ngemil gitu toh, terus minta dibikinin kue yang macem-macem gitu Iya. toh. Terus coba beli resep-resep di Vilma, di Blue Band atau yang ada di tepung terigu itu toh suka ada resep terus coba-coba gitu. Terus selang 1 tahun berani berani mendirikan brand itu dan mulai menjual dari pintu ke pintu, dari menawarkan dari teman gitu Oke. toh. Alhamdulillah diterima gitu. Luar biasa. Jadi dari kecintaan ini menuruti kemauan buah hatinya Iya, ini ya. betul. Suka ngemil ini dan ternyata Ibu Siti Rohayah ini adalah tipe orang yang memang suka di dapur juga ini Iya. ya. Oke, terima kasih. Jadi langsung saja dibikin. Kenapa terbesit? Gimana kalau bikin usaha Vinaya Cake ini? Awalnya itu sebenarnya saya jualan kuliner makanan Baik. angka itu ya apa mie godok, mie goreng, milong gitu toh. Dulu sempat 2 tahun bertahan di itu, tapi kok lama kelamaan kok capek, saya istirahatnya kurang gitu toh. Terus menekuni di bidang kue. Alhamdulillah snack, roti ulang tahun ataupun kue kering ini berjalan gitu selama
hampir berapa ya? 2016 sampai Iya, sekarang sudah cukup lama ini alhamdulillah ya. 2016 ke 2025. Ini perjalanan yang cukup panjang juga. Selain tadi ya Bu Siti, awalnya lihat kalau misalnya beli tepung terigu, beli margarin, di belakangnya kan belakang labelnya ini ada Ada resep gitu kan. resep dicoba ini ya. Iya. Nah, sebetulnya ini Bu Siti Rohayah basicnya memang punya ilmu baking ini atau dulu misalnya kan ada beberapa pengusaha yang bergeraknya dari sekolahnya dulu sudah jurusannya tata boga atau seperti apa Bu? Tidak, kalau saya modelnya otodidak terus memodif resep gitu. Pertama suka jajan juga, icip-icip kue ini kok kayak gini berarti ini bahannya terus saya modif pakai resep saya. Alhamdulillah bisa menghasilkan kreasi yang diminati banyak orang. Baik, luar biasa. Jadi kalau kita dengar ini keluarga Fas ya, sosok Ibu Siti Rohaya adalah tipe yang sebenarnya juga mau mencoba ini ya. Iya. Pernah tidak Ibu pada saat ini proses trial errornya, ini kan harus mencoba, harus menggali lagi beberapa resep lagi. Kalau kita tahu kan sekarang ini banyak bisnis kue kering juga banyak Iya. di Magelang dan sekitarnya Ibu. Nah, ini yang dilakukan Bu Siti secara pribadi, ini apakah cari ilmu, kursus bikin kue atau seperti apa Bu? Di tahun 2017 banyak teman yang mengenalkan saya ke UMKM. Dari situ saya mulai kenal banyak orang, mereka itu juga usaha aneka snack juga kue kering, mereka berbagi ilmu. Terus saya ada kendala apa? Alhamdulillah teman pada membantu kayak gitu. Terus di tahun 2019 saya ikut BLK, ikut kursus Ya, pertama kali di BLK itu tempuran itu. oke ya, terima kasih ya Ibu Siti Rohayah cerita yang menarik ini ya untuk brand Vinaya Cake. Kita akan kembali lagi keluarga Ava setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Dialog UMKM Magelang hanya dari 90,1 Fas FM Magelang. Kembali lagi keluarga Fal siang hari ini Dialog UMKM Magelang masih bersama dengan Nisa dan juga Ibu Siti Rohayah dari Vinaya Cake dan Gus Holil Rohman ya Direktur Lembu Wikarta yang sudah hadir di studio Radio Fas FM siang hari ini juga. Selamat siang Gus, apa kabar? Alhamdulillah, selamat siang Mbak Nisa, sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, perjalanan ini sedikit terkendala siang ini, Tidak seperti biasanya kok padat ya. padat, Mungkin karena liburan ya. liburan. Liburan, cuaca cerah dan agak panas ya kalau di jalanan. Baik, terima kasih Agus Solil Rohman yang sudah hadir di studio Radio Fas FM siang hari ini. Kita kembali ke bintangnya siang ini, Gus. Ibu Siti Rohayah, selaku owner dari Vinaya Cake yang bergerak di kue basah, kue kering ini juga beralamat di Dilem Salaman ini. Dan bisnis ini, Gus, sudah berjalan dari tahun 2016 yang awalnya Alhamdulillah, luar biasa itu. luar biasa, yang Hampir 20 tahun itu hampir Mbak Siti. 20 tahun. Jadi iseng-iseng Gus, tadinya sang buah hati ini suka ngemil ya, tadi Oke. diceritakan suka ngemil, akhirnya sang ibu yang memang juga suka dunia di dapur ini ya, jadi Kelitik-kelitik coba-coba. di dapur. Apalagi kalau beli tepung terigu atau margarin di balik labelnya ini kan biasanya ada bonus resep ini Gus. Nah, dicobalah itu tadi. Sering mencoba. Sering mencoba dari Baik. produk itu. Ternyata kok enak, kok bisa. Lalu getok tular lah. Ini ada beberapa rekan-rekan yang ternyata 1 tahun kemudian berani untuk membuat satu usaha yang bernama Vinaya Cake yang diambil dari nama ketiga putrinya ini. Langsung buka papan gitu Mbak Siti ya. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Berani ini ya. Keberanian. Jadi gini Mbak Nisa, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Siti yang berkenan hadir di kegiatan program di Radio Fas FM di Dialog UMKM ini. Yang pertama itu adalah kita sharing, berbagi, lalu juga nanti bisa bercerita suka dukanya. Iya. Hampir 20 tahun atau 18 tahun itu bukan waktu yang pendek Mbak Nisa. Iya. Karena setiap usaha itu pasti ada tantangan, ada juga kerikil-kerikil yang kalau tidak disiasati kita bisa kejeglong. Iya.
kejeglong bahasa Indonesianya apa? Kesandung. Tersandung ya, sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan. Baik, kalau kita mengikuti satu sesi tadi, kalau boleh saya memberikan komentar yang pertama yaitu saya mengucapkan salut atas keberanian Mbak Siti memulai. Iya. Karena memulai langkah lalu membuka toko katakanlah begitu, lalu istilah di pengusaha itu langsung mengibarkan bendera itu kan tidak sembarang pengusaha pemula untuk bisa melanjutkan. Lalu yang kedua, iseng-iseng dengan praktek dari ilmu atau pengetahuan yang didapat dari balik label kue, itu keberanian yang kedua yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena kalau berdasarkan resep dari para pengusaha kuliner, mereka itu sering dalam tanda kutip mendewakan resep dari orang tua. Entah itu warung makan, entah itu snack atau jajan pasar, mereka itu selalu mengikuti apa yang dia ketahui dari leluhurnya atau orang tuanya, bapak ibu dan selanjutnya. Nah, yang dilakukan oleh Mbak Siti itu adalah menangkap hal baru yang mungkin baru dia ketahui tapi dia bisa langsung action. Pengertian baru diketahui itu adalah resep yang ada di balik tepung itu kan berarti kan baru waktu itu Mbak Siti ya. Kira-kira itu. Lalu yang ketiga, fenomena yang dilakukan Mbak Siti itu kalau hari ini mungkin ditemukan di sosial media yang sering beredar ya. Kita mudah menemukan atau berseliweran bertemu di timeline itu adalah resep-resep baru. Meskipun secara umum itu adalah resep yang sudah familiar, tapi pada resep dari tiap daerah atau orang tertentu itu pasti ada hal yang unik, sehingga disitulah bisa dicoba lalu dikembangkan. Jadi secara umum kalau usaha cake itu adalah sesuatu yang sudah familiar, lalu mudah ditemukan, tapi satu kata kunci Mbak Nisa, kalau cake itu adalah tidak ada mati untuk memasarkannya. Dengan catatan orang masih suka makan, orang masih suka ngemil, lalu peluang yang besar menurut saya Mbak Siti itu adalah hampir tiap pekan itu ada pesta. Entah itu pernikahan, entah itu syukuran kenaikan kelas, entah itu ya berbagai macam orang ingin tasakuran mengundang banyak orang sehingga mereka akan sedikit banyak pesen. Nah, peluangnya di situ. Kira-kira gitu. Jadi menurut saya usaha cake itu apapun brandnya, apapun bentuknya, terbuka peluang untuk selalu dikembangkan. Mohon maaf Mbak Nisa, pengusaha cake yang datang ke Fast FM itu Mbak Siti itu yang keberapa ya? Sudah lebih dari 5 ya? Sudah lebih dari 5. Kalau 10 belum, kalau 5 udah sudah lebih, dan semuanya punya peluang, semuanya punya keunikan, dan masing-masing itu punya semacam ceruk pasar yang tidak bisa diambil sama orang lain. Jadi bagi teman-teman di rumah, bagi teman-teman yang hari ini mendengar, jika memang punya bayangan, keinginan atau ekspektasi untuk mengembangkan cake, saya kira masih terbuka lebar. Baik. Karena tiap cake itu bisa diramu dengan ciri khas yang tidak dimiliki yang lainnya. Kira-kira gitu Mbak Nisa. Baik, terima kasih Gus Solil. Di siang hari ini kita ke Bu Siti Rohayah lagi selaku pemilik Vinaya Cake. Jadi usaha tersebut ini ada di rumah atau sekarang ini di rumah sekaligus juga ada toko Ibu? Sekarang baru ada di rumah, untuk pemasarannya cuma lewat online gitu sama lewat teman-teman, so Facebook itu Mbak. Baik, tapi sejauh ini dari 2016 sampai 2020 cukup lama loh ini Ibu ya. Nah, sekarang ini Ibu masih bekerja sendiri atau sudah ada karyawan yang membantu? Kalau untuk
pesanan hari-hari kan itu jualannya di lapak-lapak gitu sama suami. Terus Baik. pagi yang bungkusin ketiga anak saya ikut terjun juga, alhamdulillah. Luar biasa Iya. ini ya. Jadi menjadi salah satu bisnis keluarga ini, Iya, usaha betul. keluarga sejauh ini. Apalagi kalau bulan-bulannya mau lebaran Iya. atau bulan hajatan ini bisa dilihat Ibu untuk kenaikan pasarnya atau profit yang didapat ini biasanya di bulan-bulan apa Ibu? Selain tadi kalau Ramadan, Lebaran jelas ini pasti sudah banyak. Itu untuk hajatan, pernikahan sama atar-atar itu bayi atau sunatan gitu, alhamdulillah. Pada Alhamdulillah. pesan. Jadi ini kue apa saja Bu? Kalau misalnya kue jenis kue basah. Ada bolu, ada brownies, bolu pisang, bolu panggang, bolu zebra, sama aneka snack yang itu warna-warni gitu. Baik, luar biasa. Kalau untuk kue kering, ini hampir sama. Kalau Lebaran kan biasanya ada jenis kastengel, putri salju, terus ini juga tamrin, ini atau ada kreasi lain yang khas yang dimiliki sama Vinayaki. Biasanya sih itu roti kacangnya itu beda dengan yang lain. Terus setiap roti yang saya produksi itu beda dengan yang lainnya. Setiap pembeli selalu mesti bilang kayak gitu. Ya, Kok beda. beda, punya ciri sendiri rasanya. Oke, Unik gitu Mbak Siti Iya, ya. betul. Karena baik. saya sering memodif resep, maksudnya banyak belajar tapi saya punya ciri khas sendiri di kue saya gitu yang diminati banyak orang sampai sekarang ini. Baik, dan beliau ini memang belajarnya secara otodidak ini, Oke. Gus. Jadi didapatnya dari coba-coba resep yang pakem harusnya segini komposisinya, terus dimodif lagi. Tapi ternyata justru menghasilkan satu perbedaan atau ciri khas dari kue-kue di tempat lain ini. Mbak Siti kalau boleh tanya, ciri khas yang sering ditonjolkan di Vinaya Cake itu rasa atau di bentuknya? Dirasa, Gus. Dirasa. Iya. Oke. Ya. Kalau dirasa itu mereka bilang banyak terasa susunya atau pemanisnya itu alami gitu. Banyak Oke, oke, peminatnya oke. itu yang roti kering. Padahal kalau mau jujur, mohon maaf. Padahal kalau mau jujur, bahan-bahan itu kan seperti produk cake yang lain ya. Iya, Iya. sama. Tapi saya Telur, selalu gula. menggunakan produk yang bagus gitu untuk Oke. menghasilkan kreasi yang Oke. bagus dan enak. Artinya, secara bahan baku itu seperti cake yang lain. Yang lain. Kalau kita mau mencari bahan bakunya itu Ada. di pasaran. Iya. Maksudnya tidak ada lalu bahan yang tidak ada di pasaran atau yang dirahasiakan kan nggak ada ya? Tidak ada. Iya. Oke. Berarti ini kuncinya memang di tangan, Tangan. ya. Di tangan. Nah, ini biasanya memang seperti itu, Gus. Tangan ya. ketika uti-uti itu memang Beda ya. ya. Jadi hasil olenan Nisa dan juga hasil olenan Bu Siti ini Pasti beda. Beda rasa walaupun sama nanti secara Ya. resepnya ini Gus ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Siti. Tadi luar biasa ini, Masya Allah sekali ceritanya menginspirasi tidak hanya keluarga Afas tapi terutama untuk ibu-ibu rumah tangga. Ternyata bisa loh kita punya satu usaha ini sampai dengan saat ini eksis di tahun 2025 makin laris tidak hanya Salaman dan sekitarnya secara online. Nah, kita ke secara online ini Gus ya. Oke. Mau tidak mau juga harus melek peluang dengan dunia digitalisasi yang sekarang ini semakin modern ya. Nah, Betul. ini akhirnya Ibu untuk berpikir kenapa tidak di secara online ini justru banyak pesan secara online ini Bu ya. Iya. Tapi untuk apa pemasarannya kendalanya kalau saya tuh HP masih banyak belajar sama anak gitu kan. Terus anak juga ikut memasarkan dari teman, dari kawan-kawannya alhamdulillah pada mencoba. Oke, Gus, walaupun ini istilahnya masih perlu belajar untuk promosi, Marketingannya. Iya, betul. marketing ternyata dibantu sama sang buah hatinya ini yang untuk bagian promosi ini Bu ya. Iya. Apalagi anak-anak sekarang ini memang selalu melek peluang ya. Kalau kita langsung live ini dibeli nih kue bikinan ibu saya langsung ini pasti Gus ya. Kalau saya gini Mbak Nisa, kalau saya boleh ngasih gambaran ke Bu Siti. Iya. Ini produknya itu menurut saya kan unik. Pengertian unik itu bentuk seperti ini itu jarang. Sesekali saya mendapatkan bentuk seperti ini, tapi ini sangat jarang. Tidak seperti bentuk-bentuk yang familiar. Iya. Satu itu. Lalu yang kedua,
Kalau di Magelang itu saat ini yang sedang digalakkan itu kan pariwisata di gunung atau lereng gunung bisa bekerja sama dengan semacam guide ya, Iya. atau mungkin penggiat pariwisata di daerah-daerah setempat. Kalau di Salaman itu kan dekat dengan Kajoran Kaliangkrik yang di situ banyak spot-spot wisata yang banyak didatangi, itu adalah peluang untuk memasarkan. Entah itu dengan kemasan yang sebesar ini dengan ukuran tinggi itu 20 cm atau mungkin dengan kemasan yang lebih kecil dengan ketinggian toplesnya itu 10 cm. Itu kan ada. Ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, pemasaran yang ketiga memang bergiat sama lembaga-lembaga atau keluarga-keluarga yang kebetulan akan menyelenggarakan hajat. Iya. Ya. Kalau lembaga-lembaga bisa lembaga semacam sekolahan atau lembaga dinas pemerintah kabupaten dan kota. Kalau saya punya bayangan yang lebih konkret gitu Mbak Siti ya, ini pemasarannya adalah melalui sekolahan-sekolahan ya. Sekolahan-sekolahan, terutama sekolahan-sekolahan ketika akan mengadakan hajatan, mungkin perpisahan kelas, kenaikan kelas, dan seterusnya. Ya, tidak semua siswa membeli. Akan tapi ketika ada sebagian yang membeli itu kan bisa menjadi salah satu tujuan pemasaran yang lama-kelamaan mereka akan getok tular sampai ke sekolahan-sekolahan yang lain. Betul. Itu yang kedua. Lalu yang selanjutnya pemasaran yang tidak kalah gurih kira-kira begitu. Itu adalah rajin posting melalui story WA atau IG atau di Facebook gitu ya. Terutama ketika ada bentuk-bentuk yang unik, bentuk-bentuk yang baru. Kalau sebulan itu 30 kali posting, lalu satu hari itu postingnya 3 kali, misalnya berarti kan ada 90 kali posting ya. Iya. Lalu nyantol 10%, berarti kan kira-kira ada 9 order. Lalu satunya itu order 100 kan berarti kan itu kan sudah 900, kira-kira gitu. Iya. Nah, salah satu metode yang hari ini bisa kita lakukan secara murah meriah memang story di sosial media. Karena ketika kita posting itu orang yang datang ternyata sambil lalu, akan tapi kalau story itu lebih dekat secara emosi. Artinya orang yang sering melihatnya itu memang kontak yang secara emosional dan personal itu dekat. Mungkin hari ini ada teman kelas atau kakak kelasnya Mbak Siti yang hari ini melihat story, yang hari ini mungkin tidak butuh. Gitu Mbak Nisa ya. Tapi suatu hari dia ingat, oh iya kemarin Mbak Siti itu posting story roti kok kayaknya bagus bentuknya, kira-kira gitu. Baik, terima kasih Gus Kolil ya. Di siang hari ini Anda keluarga Fals yang mau bertanya dengan Ibu Siti Rohaya selaku owner dari Vinaya Cake bisa sampaikan melalui 0815709640-nya. Kita ke Bu Siti lagi nih ya siang hari ini. Sebuah bisnis yang dibangun dari tahun 2016 yang awalnya memang tadinya dari kegemaran bikin kue buat putra-putrinya ini. Lalu dalam perjalanan 2016 ke 2025, ini kan pasti nggak mungkin yang namanya sebuah usaha, apalagi yang tadi yang sudah dibilang sama Gus Kolil ya, sebuah usaha pasti akan mengalami yang namanya pasang surut atau menghadapi yang namanya badai. Katanya kalau kita mau tujuannya sukses pasti ketemu badai. Nah, di tahun-tahun keberapa ini Bu, ada satu kesulitan apa sama sekali 1 bulan ini nyaris menurun atau zong tidak ada yang pesan atau seperti apa Bu? Di tahun 2019 itu agak jarang yang pesan gitu toh. Tapi alhamdulillah kedua anak saya waktu itu masih sekolah, mereka berangkat sekolah dengan membawa snack jualan ibunya. Terus
mereka menawarkan ke guru-guru sampai ke kantin. 2 anak itu kalau berangkat sekolah selalu bawa kotak box gitu, Baik, ikut membantu jualan. Nah itu kendalanya pas di 2019 itu, Mbak. 2019 ya. Iya. Setelah itu kan dihantam badai pandemi COVID-19 ini ya. Nah, saat COVID ini apa yang dilakukan oleh usaha Vinaya Cake ini? Justru untuk pas COVID itu malah keuntungan besar, maksudnya pemasukannya Sebaliknya banyak. ya? Iya, karena mereka yang terkena COVID terus minta dimasakin ini, terus saya candalke diantar ke depan pintu, terus mereka bayarnya transfer gitu. Itu malah keuntungan yang corona tapi malah Baik, ini justru saat pandemi pandemi COVID-19. malah saya malah sering wirawiri Windusari sampai Magelang sampai Oh. Tempuran itu mesti setiap hari pergi kirim makanan untuk yang COVID gitu. Hmm. Baik, ini. Mbak Siti berarti ketika COVID justru tidak mengalami penurunan omset atau Alhamdulillah biasa aja? malah peningkatan. Malah peningkatan. Iya, malah Oke. meningkat usahanya. Oh, ya. Luar biasa ini justru Tapi dengan sebaliknya. catatan Mbak Nisa harus mengantar. Ya, Ya, waktu itu. Iya, untuk mengantar dan saya juga harus keadaan fit. Terus, Mbak ini dikirim jam segini, saya harus datang ke sana. Oke. Terus datang ke sini tuh dibantu suami. Alhamdulillah kerjasama dengan suami itu selalu baik. baik. Jadi melihat kerjasama yang baik ini antara keluarga dari Bu Siti, suami dan juga anak-anak ini yang memang bekerja keras untuk membesarkan sebuah brand yang bernama Vinaya Cake ini ya Ibu ya. Nah, sampai dengan saat ini Ibu ya dari tahun 2016 tadi disebutkan di tahun 2025 dan ternyata saat pandemi justru mengalami kenaikan omset. 2019 ini justru yang menurun. Sampai Iya. dengan saat ini berarti artinya terus stabil ya, Bu. Terus, alhamdulillah setiap hari produksi, bangun jam 2 setiap hari bikin aneka kue. Luar biasa. Pasok-pasok di lapak gitu. Gimana nih, Gus? Ini ternyata peluang ini. Ya. Yang penting kalau kita mau berusaha insya Allah selalu ada jalan gitu Amin. aja. Nah, Betul. tuh, baik. Yang penting ubah. Iya. Terutama kalau saya itu ridho suami. Kalau suami udah, Dek jualan, saya minta ridho jenengan Mas. Alhamdulillah suami ridho. Poin Ya. lagi nih, Gus. Anak-anak juga mereka bahagia karena usaha ibunya berjalan. Kebutuhan mereka juga alhamdulillah terpenuhi. Lancar. Artinya Iya, memang sebuah doa dan juga energi positif dari ridho suami ini juga menentukan keberhasilan dari sebuah usaha itu tadi. Nih ya. Setuju nih, Gus. Setuju. Ngomong-ngomong Mbak Siti kalau apakah pernah mendapatkan order yang cukup signifikan, maksudnya dengan jumlah yang cukup banyak, pernah? Alhamdulillah tahun kemarin untuk roti kering tembus 700 toples. Luar biasa. Lebaran, Iya, lebaran kemarin tahun pas 2000. lebaran ya? Iya. Kemarin itu di awal lebaran belum ada orderan. Tapi Baik. setelah tanggal 15 itu menuju lebaran itu 15 dikejar Ramadan orderan. maksudnya? Iya, 15 Ramadan. Itu Jadi- sudah posting-posting dari sebelum puasa tapi kok belum nyantol gitu terus posting saja. iklan gitu. Iya. Alhamdulillah dari teman dekat, dari guru, dari sanak saudara mereka pada ikut posting gitu. Alhamdulillah banyak pesanan juga. Iya. Biasanya gini Bu Siti, kalau kue lebaran tanggal 1, 2 itu memang masyarakat belum ngeh Fokus, gitu ya, iya, belum betul. fokus. Fokusnya baru ibadah di taraweh Iya. dan menyempurnakan ibadah puasanya. Jadi belum kepikiran untuk menyiapkan hiasan mejanya. Iya. Betul sekali. Tapi begitu tanggal 15, 17, apalagi sampai 20 baru keinget, oh iya 10 hari lagi lebaran. Baru dia cari-cari snack atau roti atau makanan untuk hiasan meja. Mau tidak mau kan mereka harus mencari, jika di pasaran itu sudah tidak banyak ya ketemunya di teman-temannya. Iya. Makanya di lebaran kalau berdasarkan pengalaman selama ini, mereka yang sering bikin snack memang harus menyediakan stok mungkin setengah atau satu dari stok biasanya itu banyak yang kebeli akhirnya. Iya, betul sekali. Tapi itu sekali lagi tetap butuh spekulasi, Iya. Mbak Nisa. Karena semua pengusaha apalagi yang sudah lama berjalan
Artinya lama berjalan itu sudah berjalan 10 tahun, dia sudah bisa mengukur diri. Kemampuan saya ketika lebaran itu 500 toples. Ya Iya. udah. Berarti dia harus fokus menyediakan 500 toples dari 5 atau 10 jenis roti. Ya. Kalau dia mau spekulasi sebenarnya bisa dan itu ada kemungkinan laku, tapi harus betul-betul diukur. Ya. Kalau memang berani ya ditambah 100 atau 200, tapi kalau memang berdasarkan pengalaman tahun lalu 500 ya udah 500 saja. Karena situasi hari ini terutama daya beli itu kan tidak ada yang tahu Bu Siti. Iya, betul. Iya kan? Iya. Tahun lalu betul Iya. bahwa bisa laku 500 toples. Lebaran hari ini misalnya menjadikan 500, pertanyaannya apakah nanti akan habis? Karena itu berkaitan dengan daya beli. Tapi bagi seorang pengusaha Iya. ngambil risiko itu menurut saya harus berani. Meskipun tidak harus biasanya itu ngambil porsi 500 lalu dia menambah stok menjadi 1000 itu terlalu berani Mbak menurut saya. Biasanya 500 lalu ditambahi 100 atau 150 itu agak menengah. Iya. Spekulasi yang harus dia langkah maju ketika nanti ternyata belum ada pembeli pada saat lebaran itu tidak terlalu jeglek. Coba bayangkan kalau dia ngambil spekulasi 500 toples ternyata hanya laku 50 toples, itu resiko. Iya. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Gus Khalil, dan kita ke Bu Siti Rohayah lagi. Tadi banyak cerita yang ternyata luar biasa perjalanan sebuah usaha dari Vinaya Cake ini. Pernah mengalami hal tidak mengenakan belum ini Bu? Kalau kita lihat kan banyak sekali beberapa teman-teman dari pengusaha lain, kadang ada yang ditipu atau order fiktif ini Bu ya. Apakah pernah mengalami hal tersebut Bu? Sesekali pernah, tapi kalau untuk yang order banyak itu biasanya mereka pakai DP. Oke. Tapi kalau nggak pakai DP kita juga mikir-mikir ulang, Iya. mau bikinin kok partai besar kok dia nggak berani DP kan, kita juga modal dulu toh. Iya. Ya, Nah, ya, terus ya. di awal kita udah ada komunikasi, Mbak, ini barang saya beli terus DP separuh, nanti penyelesaiannya kalau barang sudah ready semua, biasanya kayak gitu. Tapi untuk Baik. kendala yang terlalu begitu tidak ada. Alhamdulillah, ini luar Oke. biasa ini. Nah, keluarga Fas, kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Dialog UMKM Magelang bersama dengan Ibu Siti Rohayah, owner dari Vinaya Cake, dan juga Gus Khalilul Rohman, Direktur Lembu Wikarta. Kembali lagi keluarga Fas, Dialog UMKM Magelang masih bersama dengan Nisa dan juga Ibu Siti Rohayah dari Vinaya Cake dan juga Gus Khalilul Rohman. Bisnis kue manis menguntungkan, saking manis dan menguntungkannya ini luar biasa ini ceritanya. Tadi Gus, kita lanjut Iya. lagi. Kita coba dulu Mbak Nisa. Oke, dicoba ini ya. Penasaran pastinya Betul. ya. Bagaimana ini langsung dikasih testimoninya ini keluarga Fas ya. Penasaran tadi dari segi Enak. bentuknya. Baik, oke. Tidak lalu ngelekak gula. Iya, Kan iya. beberapa roti yang sering saya temui itu kan gulanya terlalu banyak Iya, Mbak Siti. betul, iya. Ya. Sementara rasa susunya nggak kerasa. Dominan. Mm-mm. Ini enak ini. Ternyata pas ini ya. Nanti Pas. Nisa coba, tapi nanti ini. Vinaya Cake. Baik. Enak. Ini bisa diorder di Vinaya Cake. Nah, ini kita juga kalau ketemu sama produknya seperti ini, harganya ini berapa, Bu? Untuk tamrin itu 85. Baik. Ukuran toples 1000 mili. Ukuran toples 1000 mili 85 untuk Kalau- tamrin. Beratnya berapa ini? Itu sekitar Setengah kilo. 600 gram Setengah itu kilo. lebih, setengah kilo lebih, Gus. Setengah kilo. Setengah kilo.
lebih ini ya. Nah, dari tadi kan sudah diinformasikan juga Gus Olil memberikan testimoni. Ini dari rasa gula juga pas manisnya, terasa juga susunya. Jadi komposisinya yang seimbang Ya. dan juga pastinya pemilihan bahan-bahan yang premium ini pasti ya. Dalam satu hari ini untuk membuat produk sejauh ini sudah menghabiskan berapa kilo tepung terigu, Ibu? Untuk produksi setiap hari. Setiap hari. Kalau untuk kue basah atau kalau kue kering selama ini karena musimnya Itu kan belum, musiman, iya kayak, musiman, Ramadan, Lebaran ini biasanya banyak ya. Atau setiap hari juga melayani untuk kue kering, Bu? Untuk kue kering saya biasanya open lewat WA, posting ready 2 hari sekali gitu. Mereka pada pesan baru saya readykan. Oke, jadi kalau kue basah setiap harinya dari jenis bolu, terus brownies tadi ya Ibu ya, untuk bolu zebra, terus cake pisang tadi ya, bolu pisang juga. Ini dalam satu hari, tadi kan Ibu juga menginformasikan dititip ke beberapa lapak-lapak toko kue ini ya. Jadi kan butuh tentunya untuk memproduksi minimal ini berapa Ibu, berapa jenis produk misalnya. Satu hari bikin brownies 50 atau bikin cake pisang ini 20. Satu hari itu saya biasanya terigu habis 5 kilo, itu bisa menjadi 15 menu. 15 menu Ibu. Iya, bolen atau pizza, terus roti manis. Jadi dari 5 kilo tepung itu kita bisa kreasikan menjadi macam-macam. Menjadi macam-macam Iya. ya. Ini saja kalau membayangkan satu hari harus membuat jenisnya varian kuenya ini 5. Ini sudah kayaknya nggak sanggup. Apalagi kalau Ramadan ini ya. Sok-sokan pengen ikut seperti ibu-ibu yang lain Mbak bikin. Siti, pilihan jenis itu memang sesuai permintaan atau itu berdasarkan feeling? Itu berdasarkan kreasi, terus mencoba dijual, mereka menerima dan enak, terus saya produksi setiap hari gitu. Itu harus ada di lapak-lapak. Oke. Karena kalau setiap hari lapak nggak ada, terus nanti nggak kecewa atau yang Iya, beli. jadi sudah tahu ya. Kalau setiap hari di lapak ini pasti ada brownies jenis brownies, ini, iya. ada bolen Oke. ini. Baik, jadi jam 2 pagi sudah berkutat dengan tepung terigu dan Luar biasa. lain-lain. Bisa jadi 5 varian ya. Ini saja kalau satu toples ini paling satu hari satu malam ini nggak selesai nih. Semua memang harus di tangan ahlinya. Iya, Jadi salah satu usaha untuk bisa berkembang itu memang varian-varian yang sebelumnya ada itu harus dipertahankan. iya. Sekaligus juga harus berani mencoba varian baru. Bisa jadi kita atau Mbak Siti itu punya 5 varian yang betul-betul laris. Tapi ketika dia akan berkembang, katakanlah istilahnya itu ekspansi, Iya. berarti dia harus berani menambah 1 atau 2 varian baru menjadi 7, atau 5 yang tadi sudah laris itu 2 dikurangi. Iya. Katakanlah 2 varian yang kurang laris harus diganti dengan varian yang baru. Menu baru. Itu adalah salah satu trik bagaimana usaha, apalagi ini usaha kuliner, Iya. harus kreatif untuk selalu memberikan suasana baru. Kalau jujur Mbak Nisa, yang disebut cake itu hampir semua rasa kan gitu-gitu aja. Iya. Mohon maaf ya. Iya. Akan tapi ketika ada bentuk yang baru, lalu ada tambahan rasa yang baru, misalnya ada coklatnya, lalu ada kismisnya, lalu ada olahan buahnya, itu apa namanya Mbak Siti? Itu pai, buah. Pai, misalnya kayak gitu itu ya. Itu akan menjadi daya tarik sehingga kita bisa memperoleh konsumen baru. Iya, betul. Jadi Mbak Siti ini sudah berjalan lebih dari 15 tahun, hampir 20 tahun. Tentu punya pengalaman cake yang dia bikin. Menurut Mbak Siti itu nanti akan laris, tapi ternyata tidak laku, kan ada juga kan? Ada, Iya. iya, betul. Pasti itu. Jadi Barangkali itu bisa varian cerita Mbak. baru, iya. Waktu itu buat apa ya? Brownies waktu itu. Iya. Brownies itu yang saya modif itu bisa laku gitu toh. Di awal pemasaran kok ini kurang menarik, kurang ini, terus saya belajar lagi untuk menaikkan brownies itu biar diminati banyak orang, Oke. terutama untuk atar-atar sama nikahan itu kan selalu pakai itu toh. Ya.
Baik, kendala jadi belum ada. bikin hantaran Untuk hantaran pernikahan. ini ya. Jadi bagaimana caranya memodif sebuah resep itu tadi, tampilannya juga biar menarik Iya. ini ya. Betul. Tapi yang kita lihat dari awal cerita Ibu Siti Rohayah ini adalah tipe orang yang memang terus mau belajar untuk memodif beberapa resep itu tadi, Ya. nih Gus. Kalau saya menafsirkan Mbak Siti itu dia berani memperbarui ya, Iya. memperbarui. Jadi produk yang sekiranya kurang laku, produk yang sekiranya itu rasanya itu kurang diminati, berani mencoba dengan hal yang lain, Iya, yang lebih baru. Belum tentu Mbak Nisa bahwa yang disebut baru itu lebih baik, belum tentu. Iya. Karena ini soal selera orang atau selera lidah yang dari satu orang ke orang yang lain itu beda-beda. Jadi di situ harus ada feeling-feeling tertentu bagi pengusahanya atau produsennya untuk memilih mana yang paling cocok. Mungkin konsumen lain mengatakan bahwa cake ini kurang pas karena kurang manis misalnya. Betul, Iya. iya. Tapi faktanya saya merasakan ini udah cukup. Nah, pola-pola semacam itu yang harus dicermati Iya. karena hampir setiap produk yang disebut unik itu dia akan memperoleh konsumen yang unik dan pas sehingga nanti betul-betul bisa menemukan konsumen untuk membelinya, kira-kira gitu. Baik, terima kasih Gus Kolil. Dan tanpa terasa kita hampir di jam 2 siang ini Keluarga Fas ya. Artinya untuk dialog UMKM Magelang di siang hari ini harus berakhir. Tapi sebuah doa, harapan atau juga pesan untuk Keluarga Fas yang mau memulai sebuah usaha. Atau emak-emak ini juga ini Ibu ya. Bisa diberikan Tipsnya. Ibu tipsnya untuk memulai sebuah usaha. Iya. Buat ibu-ibu yang di rumah, jangan berhenti mencoba. Kalau kita mau mencoba dan itu bisa menjadi peluang, insya Allah berkah buat keluarga sekiranya itu Amin. mampu, Iya. kita jalani, kita lakukan. Yang pertama ikhlas dulu. Kalau sudah ikhlas, kita menjalani hari-hari itu kan buat kue juga perlu Iya. perlu effort yang lebih gitu. Terus mencoba dan berusaha menciptakan kreasi yang menurut kita baik dan diminati orang banyak biar bisa lebih bermanfaat. Baik, terima kasih. Gus Kolil mau menambahkan. Ya, saya tadi terpana sama pernyataan Mbak Siti bahwa yang dia lakukan selalu atas izin suami Iya. dan karena di situ ada ridhonya. Mungkin mak-mak, ibu-ibu selama ini ketika membuka usaha mungkin lupa izin ke suaminya bahwa yang dilakukan oleh ibu-ibu ketika akan memulai usaha itu adalah perkara yang baik. Iya. Kan membantu perekonomian keluarga itu kan pasti baik. Tapi ketika itu dijalankan belum tentu suami itu plong. Tapi ketika ibu-ibu mau melangkah lalu dia minta izin, ada gunem secara langsung, ada kaul secara langsung itu kan beda ceritanya Mbak Nisa ya. Iya. Ada sesuatu, ada perkara si suami itu merasa diuangkan, merasa dihormati, merasa memperoleh sesuatu yang oh iya ya, membantu ekonomi keluarga itu satu perkara yang harus diridhoi, kira-kira begitu. Iya, betul. Mungkin secara logika, secara akal sehat suami pasti mengizinkan karena itu perkara baik. Tapi ada dimensi-dimensi tertentu di sebuah keluarga itu yang memang harus dikomunikasikan. Iya. Tidak selalu cukup dengan husnudon, tidak cukup dengan husnudon. Jadi memang harus ada qaul yang secara langsung disampaikan. Kalau saya poinnya hari ini dengan Mbak Siti di situ Mbak Nisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Gus Kolil, Ibu Siti juga. Semoga usaha dari Vinaya Cake ini juga semakin sukses ke depannya. Amin. Dan akhirnya Keluarga Fas untuk dialog UMKM siang hari ini
berakhir. Terima kasih untuk kebersamaannya. Insya Allah minggu depan semoga bisa bertemu kembali di suasana yang insya Allah juga sama semangatnya seperti kali ini. Dari kawasan Tegalrejo Magelang, Nisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.